Buat kamu para kreator, sadar nggak sih kalau setiap video, tulisan, atau bahkan postingan yang kamu buat itu aset digital yang super berharga? Nah, pertanyaannya, gimana cara melindunginya dari pencurian? Yuk, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas semua yang perlu kamu tahu soal hak cipta, tapi dengan cara yang gampang dan khusus buat kita, para kreator. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu udah capek-capek bikin video berhari-hari, begitu di-upload, tiba-tiba videonya nongol di akun orang lain, tanpa izin. Wah, ini mimpi buruk banget buat semua kreator kan? Tapi tenang, ada solusinya kok. Dan semuanya itu dimulai dari pemahaman soal hak-hak kamu sebagai pemilik karya. Oke, biar gampang dicerna, kita bakal pakai satu analogi sederhana. Anggap aja setiap konten yang kamu bikin, mau itu artikel, foto, atau video, itu adalah sebuah rumah digital. Kamu yang bangun, berarti kamu juga yang berhak bikin aturannya. Yuk, kita pakai analogi ini buat panduan kita ke depan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Hal pertama yang harus kita tahu adalah, apa sih yang sebenarnya bisa dilindungi sama hak cipta? Ternyata, nggak semua hal itu bisa jadi rumah digital kamu loh. Ada satu perbedaan penting yang harus kita pahami, yaitu bedanya antara ide dan ekspresi. Nah, lihat deh perbandingan di slide ini. Ini menarik banget. Jadi, hak cipta itu nggak melindungi ide yang masih umum. Misalnya, ide bikin video review makanan pedas. Itu ide doang. Tapi yang dilindungi adalah ekspresi dari ide itu. Artinya, video spesifik yang kamu rekam, dengan cara ngedit kamu, dengan narasi kamu, itu yang dilindungi. Jadi, hak cipta itu bukan melindungi ide sebuah rumah, tapi melindungi cetak biru dan rumah yang udah kamu bangun itu. Jadi, gimana caranya kamu bisa mengamankan si rumah digital ini? Apa perlu daftar yang ribet atau isi formulir panjang? Nah, ini kabar baiknya. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kuncinya itu udah terpasang secara otomatis begitu kamu selesai membangunnya. Loh, kok bisa? Yuk kita lihat. Di dunia hukum, ini namanya prinsip deklaratif. Artinya, begitu karya kamu punya wujud yang nyata, pas kamu klik save di tulisan kamu atau upload di video kamu, hukum secara otomatis ngasih perlindungan. Ini tuh kayak kunci yang langsung ceklek, terpasang di pintu rumah digital kamu begitu rumahnya selesai dibangun. Nggak perlu daftar sama sekali. Dan perlindungan otomatis ini berlaku buat hampir semua yang kamu bikin loh. Postingan Instagram kamu, video TikTok kamu, slide presentasi buat kuliah, bahkan baris-baris kode program yang kamu tulis. Semuanya itu adalah rumah digital yang langsung terlindungi begitu kamu tekan tombol publish atau save. Oke, sebagai pemilik rumah, kamu itu punya dua set aturan utama yang bisa kamu terapkan. Ini dikenal sebagai hak moral dan hak ekonomi. Keduanya ini yang ngasih kamu kontrol penuh atas semua karya kamu. Hak moral itu gampangnya gini. Ini adalah aturan yang bilang kalau siapapun yang ngebahas atau pakai rumah kamu, mereka wajib sebut nama kamu sebagai yang bangun. Hak ini nggak bisa dijual atau dipindah tangankan. Ini soal pengakuan abadi, nama kamu sebagai kreatornya. Kalau hak ekonomi, ini soal kontrol dan, soal uang. Ini adalah aturan yang ngasih kamu kendali penuh soal siapa yang boleh masuk ke rumah kamu, buat apa tujuannya, dan dengan syarat apa. Termasuk apakah mereka harus bayar atau enggak. Inilah hak kamu buat memonetisasi, melisensikan, atau bahkan menjual karya kamu. Terus berapa lama perlindungan ini berlaku? Wah, ini bukan cuma setahun atau 2 tahun loh. Hak cipta itu melindungi karya kamu selama kamu hidup, ditambah 70 tahun setelah kamu meninggal dunia. Jadi warisan kreatif kamu itu bakal aman banget buat generasi selanjutnya. Lantas, gimana kalau ada yang melanggar aturan kamu? Atau dalam analogi kita, gimana kalau ada yang nekat nerobos masuk ke rumah digital kamu tanpa izin? Nah, inilah yang kita sebut sebagai pelanggaran hak cipta. Nah, ini nih bentuk-bentuk penerobosan yang paling sering kita lihat. Ada yang re-upload video kamu, pakai musik kamu buat latar video mereka tanpa izin, atau bahkan copy-paste seluruh artikel blog kamu. Ini semua adalah pelanggaran hak cipta, dan kamu punya hak buat bertindak. Langkah pertamanya gimana? Manfaatin fitur report atau take down notice yang ada di platform kayak YouTube atau Instagram. Itu alat paling cepat buat mengamankan kembali rumah digital kamu. Oke, sekarang kita udah bangun fondasinya. Sekarang waktunya kita tes pemahaman kamu. Anggap aja ini kayak cek keamanan singkat buat mastiin kamu udah tahu cara jaga rumah digital kamu biar tetap aman. Siap? Pertanyaan pertama nih. Ini dari dunia akademik, seorang dosen bikin slide buat kelasnya. Nah, pertanyaannya, apakah slide itu otomatis dapat perlindungan hak cipta? Coba ingat-ingat lagi soal prinsip kunci otomatis yang tadi kita bahas.
Jawabannya ya tentu saja. Slide itu kan wujud nyata alias ekspresi dari materi ajaran si dosen. Begitu dosen itu menyimpan filenya, slide itu udah jadi sebuah karya yang terlindungi. Sama persis kayak video atau artikel yang kamu buat. Pertanyaan kedua, yuk kita balik lagi ke dua jenis hak yang kamu punya. Apa sih bedanya yang paling mendasar antara hak buat diakui sama hak buat dapat untung? Nah, ini dia rangkuman sederhananya. Hak moral itu intinya soal kredit. Aturan yang bilang, kamu harus sebut nama saya yang bangun rumah ini. Sedangkan hak ekonomi itu soal kontrol dan bayaran. Aturannya, kamu harus minta izin dan mungkin bayar kalau mau masuk ke rumah ini. Jadi jelas ya, yang satu soal pengakuan, yang satu lagi soal perizinan. Oke, pertanyaan terakhir, dan ini yang paling relevan buat kita semua. Kalau kamu nemu gambar keren di internet, terus kamu pakai tanpa nyebutin sumbernya, itu pelanggaran bukan? Jawabannya hampir selalu iya. Setiap konten itu ada kreatornya. Jadi, pertanyaannya bukan cuma gimana cara kita melindungi rumah digital kita sendiri, tapi juga gimana cara kita menghormati rumah milik orang lain. Nah, itulah kunci jadi kreator yang hebat sekaligus warga digital yang bertanggung jawab.